Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Apa kabar Ananda soleh dan soleha semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang terpenting anak-anaknya harus semangat, ceria, dan gembira. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jawabnya, insya Allah siap. Coba Bu Irma ulang sekali lagi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, hebat sekali. Kalau sudah siap, sekarang Bu Irma mau melihat semangatnya anak semuanya. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Barakallah. Ternyata anak-anak Bu Guru semuanya sudah semangat, sudah ceria, dan sudah gembira. Sekarang baru kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini anak soleh dan soleha jumpa kembali dengan Bu Irma di pelajaran tematik. Untuk hari ini, anak-anak masih mempelajari tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dan kita masuk hari ini subtema yang ketiga, yaitu bersyukur atas keragaman. Yang kita pelajari pelajaran pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Anak soleh dan soleha semuanya, Bu Irma sangat mengharapkan kepada anak-anak semuanya bahwa setelah mempelajari tentang materi kita hari ini, Bu Irma mengharapkan kepada anak-anak, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks bacaan. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha semuanya, kalian pasti sudah tahu bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak, keragaman. Apa saja keragamannya? Ada yang tahu? Barakallah, hebat sekali. Yaitu ada keragaman adat istiadat, apalagi? Iya, keragaman permainan, terus keragaman tarian, apalagi? Barakallah, keragaman agama, keragaman musik. Ternyata selain itu ada lagi anak-anak keragamannya di Indonesia. Ada yang tahu? Masya Allah, pintar sekali. Yaitu keragaman makanan. Nah, anak soleh dan soleha, di sini kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua dapat menikmati berbagai keragaman yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Berbicara tentang keragaman makanan, maka di sini anak-anak tentu sudah tahu bahwa di Aceh, yaitu provinsi kita Nagro Aceh Darussalam, juga terdapat makanan tradisional. Anak-anak tahu apa makanan tradisional Aceh? Iya, pintar sekali, yaitu Timphan Asokaya. Pernah mendengar anak-anak? Timphan Asokaya itu adalah salah satu makanan khas dari Aceh. Nah, siapa yang pernah merasanya? Siapa yang pernah makan? Tentu kita semua pernah merasakannya. Rasanya enak, gurih, dan harum baunya. Kapan ya kira-kira kita makan? Iya, biasanya kita makan ketika hari Lebaran, yaitu Lebaran Idul Adha dan Lebaran Idul Fitri. Benar kan anak-anak? Iya.
Baiklah anak-anak, sekarang Bu Guru akan membacakan sebuah teks bacaan secara lisan. Kemudian setelah Ibu Guru membaca, anak-anak semua mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa itu teks lisan? Ada yang tahu anak-anak? Barakallah, pinter, hebat. Teks lisan artinya teks yang dibacakan. Teks yang dibacakan itu anak-anak sama dengan teks pada umumnya, sama dengan teks yang lainnya. Tetapi di dalam teks lisan itu juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan biasanya ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu menyimak anak-anak? Iya, benar sekali, yaitu mendengarkan. Mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Di sini diperintahkan kepada kita semua bahwa jika ada orang yang sedang membacanya itu penting, berarti kita itu diperbolehkan untuk mendengar dengan saksama sehingga kita bisa memahami isi dari teks yang dibacakan oleh orang lain. Nah, jika kita berbicara, bagaimana anak-anak? Apakah kita bisa memahami teks yang dibaca oleh orang lain? Tentu tidak kan? Nah, berarti di sini kita harus mendengar dengan bersungguh-sungguh dan harus memperhatikan. Anak-anak semuanya, berhubung materi kita hari ini tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka di sini Ibu akan membacakan sebuah teks bacaan yang berjudul Timpan Asokaya. Jadi, Bu Irma minta kepada anak soleh dan soleha semuanya boleh fokus untuk mendengar ya. Karena teks yang dibacakan oleh Ibu Guru tidak ditampilkan di video pembelajaran. Jadi anak-anaknya boleh fokus untuk mendengar secara seksama. Langsung saja kita mulai ya untuk membacanya. Judul bacaannya adalah Timpan Asokaya. Kue timpan adalah salah satu kue tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Kue satu ini termasuk jenis kue basah yang terbuat dari bahan dasar ketan dan pisang raja. Di dalamnya biasanya terdapat berbagai variasi isi seperti parutan kelapa atau serikaya. Selain itu, untuk daun pisang yang digunakan biasanya merupakan daun pisang yang masih muda. Karena selain lebih lentur, daun pisang muda juga bisa menambah aroma pada kue saat dikukus. Kue timpan sering disajikan sebagai menu utama saat hari raya. Kue timpan juga dapat Anda temui dalam jamuan pesta seperti acara pernikahan dan khitanan yang diselenggarakan oleh masyarakat Aceh. Sekarang, mari kita semua mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah Bu Guru baca. Bagaimana anak-anak semuanya? Kira-kira sudah menemukan jawabannya dari teks yang Ibu Guru bacakan barusan? Mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya? Iya, barakallah, pintar sekali. Nah, untuk teks yang barusan Bu Guru baca, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama, yaitu yang berbunyi
Kue timpan adalah salah satu kue tradisional dari Aceh. Mengapa kalimat pertama? Karena kalimat-kalimat yang lain hanya menjelaskan tentang isi kalimat pertama. Sedangkan gagasan pokoknya adalah ringkasan isi dari kalimat pertama, yaitu kue timpan adalah kue tradisional dari Aceh. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mendapatkan kalimat pertama, yaitu sebagai kalimat utama dalam teks bacaan tersebut, maka kalimat kedua, ketiga, dan keselanjutnya itu merupakan kalimat gagasan penjelas atau disebut sebagai gagasan pendukung. Nah, bagaimana anak-anak ibu semuanya? Kira-kira sudah dapat dipahami materi kita hari ini tentang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan? Barakallah, semoga paham ya. Untuk selanjutnya, waktunya anak-anak untuk berlatih. Sekarang simaklah cerita Bu Guru berikut ini ya anak-anak. Kemudian tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Siap ya? Nah, tentunya anak-anak harus mempersiapkan diri, konsentrasi, menyimak cerita dari Bu Guru yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Kita baca paragraf pertama ya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, anak-anak soleh dan soleha semuanya, itu tadi cerita tentang dodol Betawi Mak Salmah. Sekarang anak-anak semuanya silahkan semuanya menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung
dari setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Oke? Jangan lupa kirimkan tugasnya kepada ibu guru masing-masing. Alhamdulillah anak-anak soleh dan soleh semuanya, materi kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelum Bu Irma mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Irma mau berpesan kepada anak soleh dan soleh semuanya, jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kerumunan. Insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, anak soleh dan soleha, jangan lupa selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian menjaga aurat dan murajaah hafalan. Siap? Oke, insya Allah siap. Baiklah, Bu Irma mohon maaf bila ada kata yang salah dalam penyampaian materi. Bu Irma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.